Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatis Su'udi Tasdiq, syarah kitab Sulam Taufiq. Kita telah sampai kepada wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun makna aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Maknanya adalah anta'lama, engkau mengetahui, wa ta'taqida, engkau meyakini, wa tusaddiqa, engkau membenarkan, wa tu'mina, dan engkau mengimani, anna sayyidana, bahwasanya junjungan kita, ai ma'asyiral khalqi, junjungan kita seluruh makhluk, wa nabiyana, dan bahwasanya nabi kita yaitu Muhammad ibn Abdillah. Muhammad ini adalah putranya Abdillah putranya Ibni Abdul Muthalib, Abdul Muthalib Ibni Hashim, putranya Hashim Hashim Ibni Abdi Manaf, Hashim ini putranya Abdu Manaf Al-Qurasyi. Bihadfil ya, dengan membuang huruf ya, allati qabla shin, yang ada sebelum shin. Nah, Qurasyiin ini nisbatun, ini dinisbatkan li Quraisyin, kepada Quraisy. Bithubutil ya qablahu, dengan tetapnya ya qablahu sebelum shin. Wa innama hudhifatil ya, dan hanya saja dibuang huruf ya fin nisbah, di dalam nisbah, dinisbatkan kepada Quraisy tadi. Kenapa huruf ya-nya dibuang? Alasannya farqon, karena membedakan bainan nisbah, antara nisbah lihada kepada Quraisy, wa nisbah, dan antara nisbah lidabbah kepada hewan fil bahri, yang ada di lautan, allati ta'kulu tawabahu, yang mana hewan tadi memakan hewan laut. Jadi lafal Quraisyiyah tadi itu sebenarnya ada huruf ya-nya sebelum huruf shin. Jadi lafal Quraisyin tadi itu sebenarnya ada huruf ya-nya sebelum huruf shin, tetapi huruf ya-nya itu dibuang. Nah, Quraisyin ini dinisbatkan kepada Quraisy, suku Quraisy. Nah, pertanyaannya kenapa huruf ya-nya itu dibuang? Nah, jawabannya kata Syekh Nawawi, kata beliau, karena untuk membedakan antara nisbah kepada Quraisy dan nisbah kepada hewan yang ada di lautan. Karena hewan yang ada di laut itu juga ada yang namanya Quraisy. Nah, untuk membedakan, maka ya-nya tadi yang ada di tengah itu dibuang. Kemudian kata beliau, falladhi yusama bi Quraisy kil huwa fihr. Adapun orang yusama bi Quraisy, yang dinamai dengan Quraisy, kil, ada yang mengatakan huwa fihr, itu adalah fihr. Wakil, dan ada yang mengatakan huwa nadr, itu adalah nadr. Tetapi Syekh Al-Barzanji dalam Al-Barzanjinya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan Quraisy itu adalah al-fihr. Dikatakan dalam Al-Barzanji, wasmuhu Quraisy, namanya fihr itu adalah Quraisy, wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Jadi menurut Syekh Al-Barzanji, yang dimaksud dengan Quraisy itu adalah fihr. Sallallahu alaihi wasallam. Di atas disebutkan anna sayyidana, bahwasanya junjungan kita,
wa nabiyana, nabi kita Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Nabi Muhammad diutus ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluk, minal insi, dari manusia, wal jinni, dan dari jin, wa ya'juj wa ma'juj, dan diutus juga kepada Ya'juj Ma'juj, wal malaikati, dan diutus juga kepada para malaikat, wa jamil anbiya, dan kepada seluruh nabi, wal umami sabiqah, dan diutus juga kepada umat-umat terdahulu, min ladun Adam, dari semenjak zaman Nabi Adam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, hatta ila nafsihi, bahkan Nabi Muhammad itu diutus kepada dirinya sendiri. Li'anna kulla nabiyyin, karena setiap nabi itu mab'uts, itu diutus ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, bisyar'in, dengan membawa syariat. Fa irsaluhu, adapun diutusnya Nabi Muhammad, ilallati la taqilu, kepada makhluk yang tidak berakal, itu namanya adalah irsalu tasyrif. Namanya adalah irsalu tasyrif. Wa amma ila tsaqalain, adapun diutusnya Nabi Muhammad ila tsaqalain, kepada manusia dan jin, namanya adalah fa irsalu taklif. Namanya adalah irsalu taklif bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa amma ilal malaikah, adapun diutusnya Nabi kepada para malaikat, fa mukhtalafun fih, maka itu diperselisihkan. Faqil, ada yang mengatakan irsaluhu ilaihim irsalu taklif, diutusnya Nabi kepada para malaikat itu namanya adalah irsalu taklif, bima yaliqu bihim, dengan sesuatu yang cocok bihim, dengan para malaikat. Wakil, dan ada yang mengatakan irsalu tasyrif, namanya adalah irsalu tasyrif. Jadi ada khilaf. Kemudian wulida, Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, di Mekah. Qala al-Bajuriyu, telah berkata Imam Bajuri, wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam minal maudhi'il mu'tad am min tahti surah. Imam Bajuri beliau mengatakan, wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, apakah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minal maudhi'il mu'tad, dari tempat yang biasanya, yaitu dari farji, au min tahti surah, atau dari bawah pusar. Jadi kata Imam Bajuri, apakah lahirnya Nabi itu dari tempat yang biasanya, yaitu dari farji, atau dari bawah pusar. Wa nukila, dan telah dinukil, an ibni Saba'in, dari Ibn Saba', annaha, bahasanya lahirnya Nabi, kanat min tahti surah, lahirnya Nabi itu dari bawah surah, dari bawah pusar. La minal maudhi, bukan dari tempat biasanya, bukan dari farji. Kenapa? Tanzihan, karena mensucikan, lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensucikan lahu bagi Nabi, an mahalil qadar, dari tempat kotor. Wakada, begitu juga ghairuhu, selain Nabi Muhammad, min jami ikhwanihi, dari seluruh saudara-saudaranya Nabi, minan nabiyin, dari para nabi, wal mursalin, dan dari para rasul. Jadi Nabi Muhammad dan seluruh nabi dan seluruh para rasul, lahirnya mereka itu bukan melalui farji, tetapi melalui jalan yang ada di bawah pusar. Intaha. Kemudian wabu Isa, dan beliau Nabi Muhammad SAW, beliau diutus lana, kepada kita, ma'syara hadil ummah, kepada seluruh umat ini, ai ummatid dakwah, umat dakwah, la ummatil ijabah faqat, bukan kepada umat ijabah faqat saja. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat, yaitu umat dakwah dan umat ijabah.
Nabi Muhammad diutus biha di Mekah. Fi waqti kaunihi, pada waktu adanya Nabi itu fi Makkah, di Mekah. Wal muradu bi ummati dakwah, dan yang dimaksud dengan umat dakwah itu adalah kulluman, setiap orang, ta'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahu sallallahu alaihi wasallam ilal iman. Yang dimaksud dengan umat dakwah itu adalah setiap orang yang diseru oleh Nabi SAW ilal iman, diseru kepada iman. Sawaun ajaba amla, baik orang tadi itu menjawab seruan Nabi, aula atau tidak menjawab seruan Nabi. Wabi ummatil ijabah, dan yang dimaksud dengan umat ijabah itu adalah khususnya orang, ajabah khusus kepada orang, ajabah yang menjawab siapa orang tadi, ila dzalika kepada seruan Nabi kepada iman. Jadi yang dimaksud dengan umat dakwah itu adalah seluruh orang yang diseru oleh Nabi kepada iman, baik dia menjawab, menerima ajakan Nabi, seruan Nabi atau tidak. Kemudian yang dimaksud dengan umat ijabah itu adalah khusus kepada orang yang menjawab seruan Nabi. Wahajaro, dan Nabi Muhammad SAW beliau berhijrah, ay faraqa Makkah, beliau berpisah dengan Mekah, bi amrin minallah, dengan perintah dari Allah. Nabi SAW beliau berhijrah ilal Madinah, ke Madinah, Madinah asyarifah yang mulia. Wa yuqalu laha Thayyibah, dan dikatakan laha bagi Madinah namanya adalah Thayyibah. Nama Madinah itu adalah Thayyibah. Sama telah menamai ha Madinah bihi dengan nama Thayyibah itu adalah Sayyiduna Jibril Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Wa yuqalu laha aidan Tabah, dan dikatakan laha bagi Madinah aidan juga Tabah. Dikatakan namanya Madinah itu juga Tabah. Kenapa dinamai Tabah Madinah? Li Thaybiha, karena bagusnya Madinah, bi hijrati Nabi SAW, dengan sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Wa kanat qabla dzalika, dan adalah Madinah qabla dzalika, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu sama Yathrib, dinamai dengan Yathrib. Jadi nama Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu namanya adalah Yathrib. Wa dufina, dan Nabi Muhammad SAW beliau dikuburkan fiha, di Madinah, ay fil Madinah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.